Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Selamat berhari Minggu bersama anggota keluargamu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ketika kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang pertama, dan orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus didekati oleh seorang Yahudi yang bertanya tentang jumlah mereka yang akan diselamatkan. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus tidak langsung menjawab pernyataan itu. Tapi kemudian dia berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu." Bagi Yesus, daripada kita berpikir tentang sedikit orang yang akan masuk, fokus kita hanya pada ketakutan bahwa sedikit orang yang akan masuk, mendingan kita punya usaha, kita punya langkah untuk berjuang masuk melalui pintu yang sempit itu. Dalam permenungan saya, seperti dalam bacaan yang lain, Yesus sudah berkata bahwa sukar sekali orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk dalam kerajaan surga. Berarti untuk masuk dalam kerajaan surga itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Apakah kita mau berjuang? Apakah kita mau berkorban? Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kadang kita terlalu fokus pada diri kita, keinginan-keinginan manusiawi kita. Lalu kita menjadi tidak berdaya, tidak punya power untuk berjuang karena kita dinabobokan oleh keinginan-keinginan duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus menjelaskan tentang hakikat kerajaan Allah dan mengatakan bahwa untuk diselamatkan mereka harus berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Mereka yang akan diselamatkan bukan orang-orang yang menganggap diri elit, bukan menganggap diri suci, bukan menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Bukan. Tetapi mereka yang melakukan perintah Tuhan dengan baik dan setia.
Maka pertanyaan buat kita renungkan. Kita semua punya kerinduan untuk masuk dalam kerajaan surga, diselamatkan. Pertanyaannya, sudahkah kita dengan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, agar keselamatan itu menjadi bagian dari kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita berjuang dalam hidup ini untuk tidak hanya fokus pada ketakutan, tapi terus menebarkan kebaikan. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali menjadi berkat bagi diri kita. Maka mari Bapak Ibu, Tuhan Maha Baik. Tuhan mencintai kita. Dia pernah mengatakan bahwa di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Tapi tidak semudah itu. Perjuangan untuk memikul salib dan mengikuti Dia, ini yang paling penting yang harus kita lakukan, agar di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan, tapi biarlah mereka tetap menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Dan kalau boleh Tuhan, berkat kerahiman Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka satu persatu. Berkati semua anggota keluarga yang merawatnya dengan rahmat kesabaran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.